Mari lihatlah hari terkelam, Kristus mendaki Kalvari. Dia didera duri dan cercah, dipaku di salib. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Tiap salahku, dosa-dosaku jadi mahkota durimu. Oh sungguh sendu raut wajahmu, memikul bebanku. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Hari pun gelap, bumi bergetar, karena telah wafat Haliknya. Tirai terbelah, ia hiduplah, sang penebus benar. Oh ajaib salibnya, oh
Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah Minggu Prapaskah ketiga GKI Cipinang Indah. Pertama-tama ada beberapa pokok warta yang dapat kita saksikan pada tayangan berikut. Shalom Jemaat GKI Cipinang Indah yang dikasihi Tuhan. Dalam waktu 40 hari menjelang Paskah, kita menghayati penderitaan Kristus dengan berpuasa dan berpantang. Oleh karena itu, dimulai pada Rabu Abu di pagi hari, umat diajak berpuasa hingga Sabtu Sunyi. Beda puasa dan berpantang ialah, puasa pastinya menahan lapar, maka sepanjang proses puasa kita tidak boleh makan atau meminum minuman yang manis. Jika hanya air putih, masih diperbolehkan. Sedangkan berpantang berarti kita menahan diri dari apa yang kita gemari. Bisa jadi membaca novel, merokok, minum minuman beralkohol, dan lain-lain. Tata cara puasa dilakukan mulai matahari terbit hingga matahari terbenam, atau sekitar pukul 6 sampai 18 waktu Indonesia Barat di hari Rabu dan Jumat. Sementara berpantang akan dilakukan sepanjang waktu di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Selamat mempersiapkan diri menyambut masa Raya Paskah. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom, Jemaat GKI Cipinang Indah yang dikasihi Tuhan. Gak terasa nih, kita akan kembali memasuki masa Raya Paskah. Seperti biasa, dalam masa Prapaskah, kita menghayati penderitaan Kristus dengan berpuasa dan berpantang. Nah, di masa Raya Paskah tahun ini, kita juga akan melakukan aksi Paskah. Kita akan mengumpulkan hasil berpuasa dan berpantang kita yang akan kita salurkan ke Panti Asuhan Berkat Kasih Immanuel. Yuk kita lihat panti asuhannya seperti apa. Totalnya semua ada 100 orang, anak-anak ada 65 orang, panti jompo putra dan putri gabung ada 15 dan pengurusnya ada 20 orang. Memerlukan juga kebutuhan setiap hari kayak sembako, para oma-oma, handphone, dan kita juga butuh dana tunai.
kita nggak ada donatur tetap, cuman hanya kita mengandalkan Tuhan saja. Kita berdoa. Donasi dapat dilakukan dengan cara yuk berpartisipasi dalam aksi Paskah ini. Menyambut Hari Paskah 2022. Yuk ramaikan masa Paskah ini dengan mengikuti lomba menghias telur virtual dan dapatkan kesempatan memenangkan hadiah menarik. Caranya gampang. Search akun @GKI_Cipinang_Indah di Instagram, klik link di bio, klik template menghias telur Paskah untuk download, klik dan hold untuk save template, kembali ke Instagram page kamu dan klik add to story. Upload template tersebut ke Instagram story. Mulai menghias sekreatif mungkin. Upload telur yang sudah dihias ke Instagram story dan tag @GKI_Cipinang_Indah. Pastikan Instagram kamu nggak di private ya. Nah, lomba ini bisa diikuti sama siapa aja ya, nggak ada batasan usia. Kami tunggu kreasi kamu sebelum 10 April 2022. 5 peserta terpilih akan diumumkan pada hari Paskah, Minggu 17 April 2022. Hubungi nomor ini untuk pertanyaan lebih lanjut ya. See you! Apakah jiwa kita dahaga, rindu berjumpa dengan Allah? Dia adalah Tuhan Allah kita yang senantiasa mencari kita yang tengah berjuang dalam hidup. Mari kita menyambut Dia, menyatakan bahwa Dialah Allah kita. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus
sepanjang malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku ya Tuhan. Dalam naungan sayap-Mu aku bersorak. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukan-Mu, bagaikan tanah yang kering dan tandus. Ibadah kita saat ini terjadi oleh pertolongan Tuhan Allah kita, pencipta alam semesta. Terimalah salam, kasih dan damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tuhan Allah telah memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan. Bahkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 3-4 mengingatkan, mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Meski begitu, tidak semua dari mereka menyambut kesempatan hidup itu dengan menyerahkan masa depan mereka ke dalam kehendak dan kasih setia Allah semata. Dalam Minggu Prapaskah ketiga ini, mari kita mengingat bahwa Kristus hadir untuk menyatakan kehendak dan kasih setia Allah, melahirkan kesempatan bagi kita untuk berubah dengan berserah kepadanya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Sekalipun tahu bahwa Yesus ada supaya kita mengubah arah hidup, ternyata kita belum sepenuhnya berjalan bersamanya. Berbagai kesempatan tak jarang kita lewatkan karena kita pikir selalu ada kesempatan berikutnya. Saat ini, mari kita akui di hadapan Tuhan kecenderungan kita ini, dosa dan pelanggaran kita ini dalam doa pribadi. Jatuh bangun kami berusaha ya Tuhan, untuk berubah menjadi pribadi-pribadi yang baik dan setia, demi keluarga, demi rekan pekerja, dan sepelayanan. Bahkan juga terhadap janji-janji kami sendiri kepada Tuhan.
Disitulah kami menyadari kami tak mampu berusaha sendiri. Kami yang berdosa dan lemah ini memerlukan Engkau dan kesabaran-Mu ya Tuhan. Angkatlah kami dan kuatkanlah langkah kami, agar perubahan dan pertobatan kami semakin sungguh kami hidupi di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami mohon pengampunan dan penguatan. Amin. Saudara-saudara, Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7 menyampaikan berita anugerah ini bagi kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dalam limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta saudara. Damai Damai Tuhan Tuhan beserta saudara juga. Jadi anak pertama berarti aku punya tanggung jawab tersendiri. Sekolah yang baik, jadi contoh dan pelindung yang baik untuk adik-adik. Kemarin, Ade jatuhin gelas kesayangan mama dan pecah. Biar Ade gak dimarahin mama, aku yang bilang kalau aku yang pecahin. Tapi ternyata mama tahu. Mama bilang, aku nutupin kesalahan Ade gak bikin aku ataupun Ade jadi pribadi yang baik. Harusnya aku nemenin Ade untuk jelasin ke mama secara baik-baik tentang kesalahan Ade, biar Ade bisa berubah jadi pribadi yang lebih baik. Mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Maha Baik, firman-Mu akan disampaikan pada kami. Tolong kami untuk membiarkan Roh-Mu bekerja sehingga kami dimampukan menjadi pribadi sekaligus gereja yang hidup untuk dengan berani kami melakukan firman-Mu. Ajari dan bimbinglah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita hari ini berdasarkan Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9 yang memberitakan demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang menerima, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Selamat pagi Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di rumah. Salam sehat, salam sejahtera. Mudah-mudahan minggu depan yang sehat dan mau datang ke gereja lebih banyak ya. Karena saat ini mungkin lagi uji coba ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita penuhi gerejanya ya. Hari ini saya dapat 2 pelajaran hidup ya. Nah, pelajaran hidup ini bagi saya nyubitin ya. Nah, saya itu nggak mau dicubit sendirian. Jadi saya sampaikan supaya kita dicubit rame-rame ya. 2 pelajaran hidup yang nyubitin dan biarlah kita dicubitin berjamaah ya. Pelajaran hidup yang pertama dimulai dari video tadi. Ya, videonya itu cuma beberapa detik sih ya, tetapi walaupun singkat gitu, tetapi video tadi itu menjadi jalan masuk untuk renungan hari ini. Ya, pelajaran hidup yang kita dapat, yang saya dapat dari video tadi, itu tadi episode 3 ya, episode 3. Tadi di ibadah pagi saya bilang kayaknya seasonnya ada 12. Nah tadi itu baru season 1 episode 3 yang ketiga. Kebayangkan berapa banyak mereka harus rekaman lagi ya Pak Ferry dan timnya. Pelajaran pertama yang saya dapat dari video tadi adalah hanya karena menurut kita enggak salah, enggak berarti udah benar. Sekali lagi ya. Hanya karena menurut kita enggak salah, enggak berarti udah benar. Anak tadi itu kan dia pikir enggak salah kalau dia nutupin kesalahan adiknya, ya kan? Adiknya yang buat salah, dia bilang dia ngaku dia yang salah biar adiknya enggak dimarahin. Rupanya mamanya kejem kali ya. Jadi biar adiknya gak diapa-apain sama emaknya, dialah yang ngaku. Tetapi menurut mamanya, sekalipun dia pikir itu gak salah, toh dia juga kakak. Tetapi itu justru membuat adiknya tidak menjadi lebih baik. Jadi kalau memang mau jadi kakak yang baik, bukan ngaku salah, tetapi temenin adik gitu. Jadi kalau misalnya mama kemudian mengeluarkan sabuk, rotan dan teman-temannya, ya gak kayak gitu juga ya. Ya kalau mamanya marah, paling gak adiknya gak sendirian gitu. Ya, adiknya yang harus ngaku, dia hanya perlu nemenin. Hanya karena menurut saya enggak salah, enggak berarti udah benar. Ini yang menjadi tema besar dari kata-kata Tuhan, apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada beberapa orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Ya, datang ngelapor. Tuhan Yesus mau nyampein hal ini. Jangan hanya karena kita ngerasa nggak salah, lalu kita berpikir bahwa hal itu sudah benar. Ceritanya kan ada terjadi tragedi ya, pembantaian. Waktu baca ini saya tuh langsung ngebayangin traumanya si Nelson Sarira ya. Bapak Ibu tahu Nelson Sarira, tahu ya? Astaga, nontonnya apa sih? Di TikTok juga ada tahu. Gak usah baca berita, gak usah nonton TV, di TikTok aja ada. Nelson Sarira, bukan orang wilayah 34, bukan. Itu loh yang di KKB itu loh di Papua. Kan dari 9 orang cuma dia doang yang selamat ya. Dan traumanya tuh luar biasa. Tidur berjejer 9 orang, kebenaran dia paling belakang. Jadi begitu KKB datang dibantai teman-temannya, dia masih sempat lari. Aduh, saya tuh waktu baca ini tuh ngebayangin orang lagi ngelakuin sesuatu dalam keadaan gak berdaya. Kalau itu kan waktu itu lagi tidur ya, lalu kemudian dibantai gitu. Nah kalau yang ini terjadinya ini yang orang-orang itu datang ngelapor adalah orang-orang Galilea ini lagi mempersembahkan korban. Terus orang-orangnya Pilatus datang, mati semua, terus darahnya nyampur sama darah korban. Bayangin aja gini, kita lagi perjamuan kudus di sini ya, atau kita lagi memberi persembahan, tiba-tiba ada yang datang lalu kemudian ngebantai, darahnya nyampur sama persembahan kita. Nah rasanya kayak gitu ya. Orang-orang itu datang kemudian nanya sama Yesus,
Mereka datang untuk minta penjelasan tentang peristiwa itu. Kok bisa sih? Kok diizinin sih? Kok Allah mengizinkan sih? Orang-orang itu kan lagi nggak pergi ke kafe remang-remang, enggak. Mereka lagi ibadah. Mereka lagi mempersembahkan korban. Istilah kata, mungkin mereka berdosa, tapi mereka lagi melakukan sesuatu yang benar saat itu. Kok bisa sih mereka dibantai di saat mereka lagi ibadah? Ya, jangan-jangan sebelum mereka lagi sebelumnya, jangan-jangan mereka melakukan sesuatu yang dosanya gede banget gitu sampai akhirnya matinya mereka itu adalah saat mereka lagi ibadah gitu, lagi mempersembahkan korban. Ya, mereka datang nanya kayak gitu ke Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kemudian berusaha untuk ngebenerin nih modelan yang kayak gini nih, ya. Komentar-komentar yang kayak gini. Kalau terjadi sesuatu, itu orang itu bikin dosa apa ya? Gitu ya, biasanya kita suka gitu ya. Wah, tuh orang lagi apes, kira-kira bikin dosa apa ya? Nah, Tuhan Yesus mau ngasih tahu nih. Jangan hanya karena menurut kita itu benar, ya nggak salah, berarti itu udah pasti benar. Nah, Tuhan Yesus mau ngoreksi nih. Untuk modelan yang orang-orang yang suka hubung-hubungin nama dosa, ya, menghubungkan satu peristiwa atau tragedi dengan dosa. Saya kalau tadi kami ngobrol di bawah, ternyata bukan cuma orang Maluku, tetapi karena saya orang Maluku jadi ya saya kasih tahu yang saya tahu gitu kan. Kalau ternyata suku lain juga begitu ya mohon maaf, saya juga nggak berani ngomong ke suku lain. Tapi buat orang Maluku diomongin, dihubung-hubungkan dengan dosa, sesuatu kejadian dihubung-hubungkan dengan dosa, itu rasanya itu udah saya tahu banget deh rasanya gitu ya. Karena kalau orang di Maluku itu persiapan Natal nggak seperti persiapan perjamuan kudus, ya. Seminggu sebelum perjamuan kudus itu biasanya kalau di rumah saya, mama saya tuh baik banget kalau lagi itu. Jadi kalau kita kan minggu Sensura Morum ya, habis Sensura Morum ditanya-tanya, kemudian kita jawab, kan kita mempersiapkan diri selama seminggu untuk masuk perjamuan kudus. Nah kalau di Maluku namanya minggu perhadliran, jadi ditanya-tanyain, dijawab, lalu kita nyiapin diri untuk perjamuan kudus. Nah selama minggu ini nih semua orang pasti akan menjaga sikap. Berusaha supaya jangan ada yang marah-marah, supaya jangan ada yang berantem gitu. Mama saya juga selalu wanti-wanti. Minggu ini mama mau perjamuan, jangan ada yang bikin mama emosi. Nanti kelihatan juga mama itu jarang marah-marah gitu. Jadi kepengennya tiap minggu perjamuan kudus aja biar dia tiap minggu nggak pernah marah-marah. Ya. Nah, kenapa mereka menjaga sikap? Supaya nanti waktu perjamuan kudus nggak ada kejadian apa-apa. Karena orang-orang di sana itu kalau perjamuan kudus, mendingan kita lempeng deh. Kan kalau di sana perjamuan kudus kan semuanya maju ke meja ya. Jadi ada meja di depan bentuk salib gitu. Jadi orang-orang datang ngumpul di meja ganti-gantian. Nah, itu momen paling kritis. Sekalipun momen di mana kita ngumpulin data. Yang duduk di samping nunggu giliran ngeliatin nih. Pada maju satu-satu ya kan. Nah, kalau ada yang maju kakinya kesandung kursi, udah ditandain tuh. Atau mungkin pas minum tumpah netes gitu ya. Untung di sana biasanya kalau perjamuan kudus bajunya semuanya hitam. Jadi kalau netes nggak apa-apa, cuman begitu minum terus netes karena kan minumnya pakai cawan. Netes gitu ya. Itu langsung diomongin. Atau misalnya ada yang naro kacamata terus kedudukan kacamatanya kerak. Itu diomongin. Ya. Sudah perjamuan begitu lagi kelihatan langsung semuanya pada waktu dalam perjalanan pulang kan di sana jarang ya pakai kendaraan karena gereja itu deket sama rumah jadi jalan pulang itu jalan. Nah udah tuh talk show di jalan tuh. Itu tadi kenapa ya? Oh kayaknya dia lagi bikin dosa apa gitu kali ya. Udah bahas nanti sampai di rumah. Tahu nggak tadi ya di gereja. Modelan kayak gini yang menurut Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sebenarnya gagal paham. Gagal pahamnya tuh begini. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini sering mengira kalau ada terjadi tragedi pada orang lain atau ketika terjadi sesuatu pada orang lain, kita berpikir bahwa kita berhak untuk mendapatkan penjelasan tentang apa yang terjadi pada hidup orang itu. Kita suka berpikir gitu. Jadi kalau misalnya ada orang lagi ngalamin tragedi, gitu ya. Kita suka berpikir bahwa
Kenapa? Yang orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus kemudian nanya-nanya, nah itu mereka. Kenapa sih kok lagi ibadah bisa dibantai? Seolah-olah mereka berhak untuk mendapat penjelasan tentang tragedi yang terjadi atas hidup orang lain. Konsepnya nggak begitu, Esmeralda, maaf. Ya, itu kan ibadah ya. Tuhan Yesus sampai pakai tragedi lain yang juga kejadian tapi nggak ibadah. Supaya Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ini kamu lagi gagal paham. Ya, kalau yang orang ditimpa menara tidak dalam kondisi lagi ibadah. Tuhan Yesus memakai dua peristiwa itu untuk mengasih tahu bahwa ketika ada tragedi terjadi dalam hidup orang lain, kita nggak berhak untuk minta penjelasan. Kenapa itu bisa terjadi? Kok bisa terjadi? Tragedi yang terjadi pada hidup orang lain itu bukan untuk kita analisa. Tragedi yang terjadi pada hidup orang lain itu bukan untuk kita bahas. Bukan untuk dijadiin bahan talk show. Apa yang terjadi pada hidup orang lain, tragedi yang terjadi pada hidup orang lain tidak memberi kepada kita hak untuk mendapatkan penjelasannya, karena tujuan tragedi itu diizinkan bukan untuk ngasih kita penjelasan. Lalu untuk apa? Itu pelajaran hidup yang kedua. Ya, Bapak Ibu Saudara, pelajaran hidup kedua adalah tragedi yang terjadi dalam hidup orang lain adalah pengingat bagi kita bahwa setiap orang menjalani waktu yang dipinjamkan kepadanya masing-masing. Jadi gak usah dibahas apa yang terjadi sama orang lain. Gak usah kepo nyari-nyariin kenapa sih itu, kenapa sih, ada apa sih, emang bikin salah apa sih dia. Jangan dibahas. Bukan hak kita untuk mendapatkan penjelasannya. Tetapi pakailah tragedi itu untuk mengingatkan kita bahwa kita pun sedang dipinjemin waktu. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya melihat atau mendengar tragedi terjadi dalam hidup orang lain, jangan berpikir, aduh untung bukan kena ke saya, aduh untung bukan menimpa keluarga saya. Bukan. Jangan. Kenapa? Karena siapa tahu tragedi itu tidak menimpa keluarga kita atau tidak menimpa diri kita. Karena sebenarnya kita lagi ada di dalam situasi, lagi dipinjemin waktu. Itu lagi gak terjadi sama kita. Karena kita bukan orang-orang beruntung, bukan. Lagi dipinjemin waktu. Siapa tahu sebenarnya kita ini adalah pohon ara yang udah 3 tahun ditungguin buat berbuah. Tetapi gak ada buahnya. Lalu sebenarnya kita ini adalah pohon ara yang udah mau ditebang sama yang punya pohon. Tapi yang pengurus kebun itu kemudian bilang, kasih waktulah. Siapa tahu tahun ini ntar berbuah. Tahun depan berbuah, kalau enggak ya udah. Siapa tahu kita ada di dalam situasi itu. Oh kalau begitu, nah pengurus kebun itu siapa? Itu namanya gagal paham. Bukan untuk itu dibahas. Kita nggak lagi ngebahas siapa yang jadi siapa, ini mewakili siapa, enggak. Yang lagi diingatkan itu kita. Fokus pada hidup kita sendiri, berhubung kita masih diberi kesempatan. Kalau kesempatan hidup orang lain atau kesempatan bagi orang lain itu berakhir, Bapak Ibu Saudara, itu bukan untuk dianalisa. Kalau sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada orang lain atau pada negara lain atau pada rumah tangga lain atau pada bangsa lain, itu bukan untuk dimintain penjelasannya. Bukan juga untuk dikomentarin. Bukan untuk dibahas di talk show. Ngapain? Nggak berubah apa-apa. Udah kejadian. Nggak ada apapun keuntungannya kita campur di situ. Tetapi hal itu terjadi untuk jadi pengingat bagi diri sendiri, mending berubah deh. Mumpung masih dipinjemin waktu. Mumpung ini deh, pakai waktu ini untuk tobat deh daripada ngebahas yang lain. Pakai buat tobat deh. Mumpung masih dikasih kesempatan. 2 pelajaran hidup yang hari ini nyubitin saya. Dan semoga juga nyubitin Bapak Ibu ya. Adalah yang pertama tadi, hanya karena menurut kita gak salah, gak berarti udah bener. Hanya karena menurut si kakak tadi, gak ada salahnya nutupin kesalahan adik, bukan berarti yang dia lakukan itu bener.
Hanya karena menurut kita nggak ada salahnya ngebahas apa yang terjadi pada orang lain, biar nggak gabut-gabut banget, nggak berarti bahwa hal itu benar. Hanya karena menurut kita semua orang kayaknya ngomongin hal itu deh, sah-sah aja deh, semua orang juga bikin, orang lain juga bikin, kenapa kita enggak? Bukan berarti hal itu benar karena dijalanin oleh banyak orang, karena yang namanya kebenaran itu tidak pernah berdasarkan banyak-banyaknya suara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kesempatan orang lain sudah berakhir, kitanya jangan ngebahas. Tetapi jadikan semua itu sebagai pengingat bahwa kita masih dipinjemin waktu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dan saya gak akan ngebahas tragedi orang lain. Gak akan ngomongin apa yang terjadi dalam hidup orang lain. Kita fokus untuk mengurusi diri kita sendiri. Ya, karena jika kita tidak bertobat, jika udah ditungguin tapi nggak berbuah, jika kita tidak berubah, siapa tahu kita tidak akan lagi dipinjemin waktu. Siapa tahu nggak akan ada kesempatan tahun depan. Siapa tahu perintah selanjutnya adalah tebanglah dia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tragedi orang lain, berakhirnya kesempatan orang lain adalah cara Bapa untuk mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, itu terjadi supaya kamu bisa berubah. Selamat berubah. Selamat berhenti membahas tragedi orang lain. Selamat fokus untuk berbuah. Tuhan Yesus menjadikannya tidak mustahil. Amin. Bersama dengan setiap orang percaya dalam berbagai keadaan dan pergumulan, mari kita menyatakan iman percaya kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Bapa yang Maha Kuasa.
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang Mari berdoa. Bapa Maha Baik, terima kasih untuk waktu yang Engkau pinjamkan pada kami, agar kami bisa berubah dan bisa berbuah. Tolong kami untuk berani menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, kami berdoa bagi semua pergumulan yang dibawa oleh umat-Mu. Baik mereka yang bergumul dengan beban-beban pribadi, maupun mereka yang bergumul sebagai keluarga. Tolong kami semua untuk percaya bahwa Engkau mendampingi kami menghadapi semua pergumulan itu. Dan ada waktu yang sudah Engkau siapkan agar kami melihat hasil rendaan-Mu bagi kami. Bapa, kami berdoa bagi semua ucapan syukur yang dibawa umat-Mu saat ini. Baik yang mereka naikkan karena menerima apa yang mereka harapkan maupun yang tidak mereka duga. Tolong kami untuk percaya bahwa semua itu Engkau berikan bukan supaya kami berpikir kami adalah orang-orang beruntung, melainkan karena Engkau mengasihani kami. Bapa, kami berdoa bagi setiap pribadi yang melayani-Mu melalui sesama dengan atau tanpa jabatan gerejawi. Tolong kami untuk percaya bahwa Engkau terus memurnikan kami sehingga bukan kami yang akan mengubahkan pelayanan yang sedang kami jalani ini, melainkan pada akhirnya kamilah yang diubahkan oleh pelayanan ini. Bapa, kami berdoa bagi bangsa ini. Tolong kami untuk percaya bahwa Engkau terus-menerus memulihkan Indonesia, memulihkan hidup, mental, dan iman anak-anak bangsa ini. Kami berdoa ya Bapa bagi minggu baru yang akan kami jalani. Tolong kami untuk percaya bahwa sebagai orang-orang yang dipinjamkan waktu, kami harus berubah. Kami harus berbuah. Terima kasih Bapa, kami menyampaikan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13 mengingatkan,
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Benar, saudaraku, sekalipun hari-hari syarat dengan perjuangan, kita tetap mengalami kasih penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, kita pun dapat bersyukur untuk hidup kita. Mari, kita nyatakan rasa syukur kita dengan persembahan yang dapat kita serahkan pada saat datang ke gereja maupun dengan cara transfer ke rekening gereja. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi nama-Nya, rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan dan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dengan itu semua kami dapat menikmati kasih dan berkat Tuhan. Bahkan saat ini kami dapat juga menyampaikan rasa syukur kami dalam bentuk persembahan. Kami percaya seluruh hidup dan masa depan yang kami serahkan kepada Tuhan dapat pula menjadi cara Tuhan mengasihi dan memberkati dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali
Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita yang sudah Tuhan dampingi dan temani untuk senantiasa berubah semakin akrab dengannya, kita melanjutkan hidup bersama dengan Tuhan dan berkat-Nya. Kiranya Allah yang setia, yang terus berkarya dalam ciptaannya, menjaga dan melindungi kita dalam persekutuan dengan Sang Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus, hari ini dan seterusnya. Hosiana. Amin. Ibadat telah selesai. Kami Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.